mana kemegahan Allah? Di mana tembok yang kita banggakan? Abu, semuanya tinggal abu. Kuasa Nebukadnezar telah menelan kita hananya. Aku tidak pernah membayangkan melihat Yerusalem kita seperti ini. Ingatlah firman, saudara-saudaraku. Ini adalah hukuman, mendatangkan susah yang amat sangat. Tuhan seperti mengucilkan kita, tapi Allah kita tidak pernah benar-benar meninggalkan kita, karena Ia menyayangi kita. Kalian pikir karena kalian pintar, kalian bisa meratapi nasib? Bangkit, cepat jalan. Perjalanan ke Babel baru saja dimulai. Sekarang kalian adalah budak dari bangsa paling agung di muka bumi. Di tanah Babel, jantung kekaisaran kafir, berdirilah teguh sahabatku, tiga pemberani, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman mereka yang tak tergoyahkan ketika dunia menuntut loyalitas mutlak kepada kekuasaan fana dengan ancaman kematian. Tiga pemberani setia kepada Sang Pencipta. Benar, bukan kekuatan manusia yang menyelamatkan mereka, melainkan kehadiran Allah menjaga setiap orang percaya. Meskipun segala sesuatu runtuh, iman tak tergoyahkan. Kemenangan atas Yehuda telah membuktikan bahwa Dewa Marduklah yang terhebat. Kita telah membawa tawanan, tapi aku tidak mau yang lemah dan bodoh. Kekaisaranku membutuhkan yang terbaik. Tuanku Raja Nebukadnezar, lewat seleksi yang sangat ketat, kami telah menemukan tawanan Israel dari keturunan raja dan bangsawan, pemuda-pemuda yang tidak bercacat, tampan, dan cerdas. Mereka adalah tunas terbaik dari Yehuda. Bagus, Aspenas. Aku memberi perintah 3 tahun pelatihan. Ajari mereka bahasa dan tulisan orang Babel. Mereka akan melayani di hadapanku. Aku harus membentuk mereka menjadi orang Babel yang baru dengan otak Yahudi. Dan yang paling penting, berikan mereka santapan dari hidangan
yang aku makan dan anggur dari yang aku minum. Biarkan mereka terbiasa dengan kemewahan dan kekayaan Babel. Aku ingin mereka gemuk dan kuat, lambang kejayaan Babel yang telah menaklukkan mereka. Perintah Tuanku Raja akan dilaksanakan sepenuhnya. Selama 3 tahun, orang-orang muda ini akan kami ajarkan tulisan dan bahasa Babel. Dan setiap hari mereka dapat menikmati hidangan dan anggur dari istana. Mereka akan mendapat nama-nama baru, nama yang cocok untuk hamba dewa-dewa Babel. Mulai hari ini dan seterusnya, Hananya akan menjadi Satrap, Misael akan menjadi Mesak, dan Azaria dia akan menjadi Abednego. Ya, Abednego. Kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan tegas menolak menajiskan diri dengan makanan mewah dan anggur dari istana raja. Keteguhan hati yang murni menjadikan mereka lebih baik, lebih berpengetahuan, lebih pandai dan lebih berhikmat dari semua orang muda di tanah Babel.
kekaisaranku berdiri di dataran Dura. Ini adalah penjelmaan kekuasaan dan kemuliaan Babel. Kita selama ini menolak untuk makan makanan raja, dan kita bebas. Namun lihat patung itu, ukurannya menakutkan. Ini ujian yang sebenarnya. Benar, hati-hatilah. Kita harus tetap tenang. Ya, Allah kita, dialah Raja yang sesungguhnya. Dia bukan patung buatan tangan manusia. Dengarkan dekret kerajaan. Pada hari ini, aku, Nebukadnezar, menetapkan setiap orang yang mendengar bunyi trompet, seruling, kecapi, dan semua alat musik harus sujud menyembah patung ini. Siapapun yang menolak, yang tidak sujud menyembah, akan segera dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapkan musik! Bunyikan musik! Dasar Haman. Aku melihat ketika budak Yahudi itu, mereka tidak bersujud dan menyembah. Lancang sekali anak-anak muda Yahudi itu. Ilang dinak, Sadrak, Mesak dan Abednego, pejabat kesayangan raja. Mereka pikir jabatan mereka melindungi mereka dari murka dewa kita. Hah, omong kosong. Ini saatnya mereka akan jatuh. Hidup Tuanku Raja yang agung. Kami datang bersujud dengan hati yang setia. Apa maumu? Tuanku Raja, ada orang-orang Yahudi yang Tuanku angkat menjadi penguasa wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak mau menghormati Tuanku. Apa maksudmu? Mereka adalah hamba-hambaku yang paling cakap.
Ampun, tuanku. Mereka tidak mengindahkan perintah tuanku. Mereka menolak memuja dewa-dewa dan enggan sujud menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Kami menyaksikannya dengan mata kepala kami sendiri. Bawa mereka ke hadapanku. Sekarang, aku sendiri yang akan menguji kesetiaan mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, aku telah mendengar tuduhan bahwa kalian telah menghina kedaulatanku dan dewa-dewa Babel. Tuanku Raja, kami adalah hamba-hambamu. Kami melayani dengan setia dalam urusan kerajaan. Tetapi Diam! Aku tidak mau mendengar pembelaan diri. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Apakah benar kalian dengan sengaja menolak menyembah patung emas yang kudirikan? Kalau benar, kematian oleh api menjadi bagian kalian. tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari api yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ngawal! Masukkan mereka dalam perapian dan panaskan sampai 7 kali. Dasar kalian, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak punya rasa terima kasih. Bakar mereka! Bakar mereka! Bakar mereka! Bakar! Prajurit yang melempar mereka tewas. Mereka terbakar karena panasnya api itu. Namun Raja, 3 orang itu. Tunggu, aku melihat sesuatu. Mungkin itu hanya pantulan api, Tuanku. Jangan biarkan luncuk Yahudi menipu mata, Tuanku. Diam kamu. Aku melihat mereka. Bukankah kita hanya pelemparan 3 orang? Benar ya Raja. Hanya 3. Aku melihat 4 orang berjalan-jalan di tengah api. Mereka bebas. Ikatan mereka telah putus. Dan mereka tidak terluka. Dan rupa yang keempat itu mirip anak dewa.
Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan menyelamatkan hamba-hambanya. Mereka melanggar titahku demi tidak mau menyembah atau memuja Allah manapun selain Allah mereka. Aku mengeluarkan perintah dari saat ini dan seterusnya. Setiap bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dicincang-cincang dan rumahnya akan diubah menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan secara demikian. Kalian telah membuktikan kekuatan Tuhan kalian. Aku memajukan kedudukan kalian di wilayah Babel. Terimalah berkat dari kerajaanku. Di hadapan